Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Masih puasa? Semua puasa? Puasa. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan sama Allah. Yang masih lagi, ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pagi kita tanpa kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah. Baik. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hukum menjawab sholawat apa? Sunnahnya. Karena Rasulullah ketika diucapkan
sholawat kepada Rasulullah, maka kita wajib menjawab. Kenapa? Sepelit-pelit tahu, jangan pelit tahu. Pelit itu medit ya. Itu adalah ketika diucapkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau menjawab. Baik, anak-anakku yang sholih dan sholihah, pagi ini kita akan melaksanakan pondok Ramadan yang kedua. Nah, kemarin itu adik-adik kelas sampean. Ayo yang masih rame. Masih ceramah sendiri. Ya. Nanti di depan ya. Nah, kemarin itu adik-adik sampean kelas 1 dan 2. Alhamdulillah sudah melaksanakan pondok Ramadan. Nah, sekarang kelas 3 dan kelas 4. Baik. Sudah bawa LKS-nya semua? Walaupun beda ya, sampulnya beda, insya Allah dalamnya itu sama ya. Baik, Pak Muslim akan mengawali dengan materi puasa. Puasa ya. Puasa itu adalah kewajibannya siapa? Semua umat muslim. Nah, kalau muslim berarti beragama apa? Beragama Islam. Kalau selain Islam boleh gak puasa? Puasa boleh. Nah, makanya biar tahu nanti Pak Muslim jelaskan. Baik. Puasa itu ya, puasa itu disebut dalam bahasa Arab itu namanya shaum. Ya, shaum. Ya, shaum itu artinya adalah puasa. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ ada kalimat as-siyam yang artinya berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, puasa itu ada macam-macamnya. Kira-kira siapa yang tahu macam-macamnya puasa? Puasa Senin Kemis, puasa apa? Puasa Syaban, puasa Rejab, puasa lagi. Nah, kalau yang buku hijau dibuka halaman 20. Kalau buku yang LKS ungu dibuka halaman 4. 20 dan 4. Baik. Macam-macam puasa itu ada tiga. Yang pertama adalah puasa wajib. Nah, apa puasa wajib itu? Puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan tidak wajib maksudnya. Kalau wajib itu hanya satu, yaitu puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan itu dinamakan puasa sunnah. Nah, yang kedua adalah puasa sunnah.
Contohnya apa? Puasa di bulan Asyura, puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Rajab, kemudian puasa di bulan Sya'ban, itu namanya puasa sunnah. Ada lagi puasa yang dikerjakan selama seminggu, dalam waktu seminggu, yaitu Senin dan Kamis. Nah, itu namanya puasa sunnah. Apa pengertian sunnah itu? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu namanya sunnah. Kalau wajib, apa pengertiannya kalau wajib? Dikerjakan mendapat pahala. Oh ya, pintar. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, sekarang yang ketiga yaitu puasa makruh. Nah, puasa makruh. Nah, kira-kira puasa makruh itu puasa apa? Yaitu puasa yang sebaiknya tidak dikerjakan. Misalnya puasa terus menerus. Nah, kira-kira anak-anak pernah mendengar nggak puasa itu terus menerus? Kalau dahar kan, puasa dahar, tahu puasa dahar? Hari ini puasa, besoknya tidak, besoknya lagi besoknya lagi tidak. Jadi selang-seling, itu namanya puasa dahar. Nah, ini ada yang namanya puasa terus menerus. Tadi puasa Daud ya, Daud, puasanya Nabi Daud. Kalau yang selang-seling itu puasanya Nabi Daud. Sekarang puasa besok tidak. Nah, sekarang puasa yang terus menerus disebut puasa dahar. Apa puasa dahar? Nah, puasa dahar itu puasa terus menerus. Jadi dia selama tidak menjumpai syahrul hurum atau hari-hari apa bulan-bulan yang diharamkan atau hari-hari yang diharamkan, nah, itu dia tetap puasa. Nah, itu namanya puasa terus menerus. Hukumnya apa? Makruh. Sebaiknya tidak dikerjakan. Nah, itu. Kemudian puasa itu ada yang namanya syarat wajib puasa. Kira-kira ada berapa syarat wajib puasa? Ada? Ada? Ada berapa? Ada yang 4, ada yang 7. Kalau di yang hijau itu ada 4 ya. Kalau di yang ungu itu ada 7. Yang pertama yaitu beragama Islam. Nah, kalau orang selain Islam boleh tidak mengerjakan puasa? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Artinya tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan karena bukan Islam. Ya. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Orang gila boleh tidak melaksanakan puasa? Kenapa? Karena stres. Karena dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Artinya apa? Dia tidak mempunyai akal sehat. Jadi akalnya itu tidak sehat. Jadi orang yang gila tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, berbadan sehat.
Orang yang sakit boleh nggak berpuasa? Boleh kalau kuat. Maksudnya di sini itu adalah puasa yang kalau dia lakukan berpuasa dia akan membahayakan nyawanya. Itu tidak boleh berpuasa. Kalau sudah sehat harus diganti atau dikodok. Selanjutnya yang nomor 4, bermukim. Maksudnya apa bermukim? Orang yang dalam perjalanan. Iya, betul. Misalnya sampai dari Malang, ya dari Malang ke Jawa Tengah sana. Ya, Jawa Tengah daerah Jawa Tengah itu Tuban ya, Tuban. Misalnya sampai dari Malang ke Tuban. Itu sudah boleh tidak berpuasa karena sampean musafir. Kalau misal sampean dari Malang ke boleh, kalau Jombang masih dekat. Misalnya dari Malang ke Mekah misalnya. Gitu ya. Nah, makanya sampean tidak diwajibkan berpuasa, tapi nanti disuruh mengganti. Kemudian nomor 5 apa? Mampu menjalankannya. Artinya apa? Orang yang sudah lanjut usia ya. Jadi orang yang sudah tua itu misalnya ada mbak sampean yang umurnya sudah 90 tahun, lansia ya, sudah tidak bisa gini. Kalau megang tongkat itu gemeteran gini. Nah, gini ya. Kalau nonton sampean gini. Nah, sudah tidak kuat. Nah, itu tidak diwajibkan berpuasa. Kemudian yang nomor 6 apa? Sudah mencapai usia balik. Nah, ini kira-kira anak-anak sudah balik apa belum? Kakak sudah? Siapa namanya? Ifat sudah. Kalau laki-laki itu baliknya itu umur berapa? 14-15 tahun. Itu sudah balik. Ditandai dengan apa? Mimpi basah. Itu ya, mimpi basah. Kemudian apa ditandai dengan apa? Perubahan suara. Nah, itu umumnya apa ini? Takut ya, ini ya. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Kalau menjing gitu. Ya. Itu namanya sudah balik. Kemudian apa? Berubah suara. Misalnya sama suaranya ini kecil ya. Terus balik langsung besar. Itu tanda-tanda yang sudah balik. Kalau perempuan apa? Ditandai dengan haid ya, haid. Nah, kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau haid itu adalah tanda baliknya seorang perempuan. Nah, kemudian yang nomor 7 apa? Bagi kaum wanita tidak sedang haid atau nifas. Kalau seorang wanita ya yang sudah balik kemudian dalam keadaan haid itu tidak boleh melaksanakan berpuasa. Kalau dia tetap melaksanakan berpuasa maka berdosa karena masih apa? Masih uzur atau membawa najis ya.
itu tidak boleh. Itu kalau haid atau nifas. Jadi syarat wajib puasa ada berapa? 7. Ada 7. Nah sekarang kira-kira anak-anak hafal enggak niatnya berpuasa? Yang kelas 3 hafal? Yang kelas 3 hafal? Hafal kelas 4. Coba sih Pak Muslim ingin tahu niat berpuasa. Bismillah. Nanti yang belum hafal itu boleh berniat dengan bahasa Indonesia. Perhatikan, kalau misalnya ada teman kita misalnya yang belum hafal, terus boleh nggak berniat dengan bahasa kita, misalnya bahasa Jawa. Ulang niat insya kosong, itu boleh nggak? Boleh. Kemudian bahasa Indonesia boleh apa enggak? Boleh. Asalkan letak niatnya itu di dalam hati. Jadi di mana letak niat itu? Di dalam hati kita, ya. Baik. Kemudian, nah itu doa apa? Allahumma laka sumtu, itu doa apa? Puasa. Baik, nanti kita bahas tentang berbuka puasa. Nah, berbuka puasa ini termasuk amalan sunnah saat berpuasa. Apa saja? Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan. Bukan menyelenggarakan gitu ya. Menyegerakan. Jadi orang yang berpuasa itu, orang yang berpuasa itu banyak pahalanya. Apa yang dia dapat? Yang pertama, puasanya itu diganjar pahala oleh Allah. Kemudian ketika orang yang berpuasa, orang yang berpuasa itu ketika dia tidur, sama tahu tidur? Ketika sampai capek siang-siang, terus sama tidur, terus sama ngorok, terus sama ngiler, itu mendapatkan pahala itu tidak ada di bulan-bulan lainnya. Kan tidurnya maksudnya tidurnya saking nyenyak kemudian ngiler, itu dapat pahala. Terus bau mulutnya sampeyan juga apa? Kata Allah lebih wangi dari minyak wanginya itu sedunia. Jadi yang minyak paling wangi sedunia itu kalah dengan bau mulutnya orang yang berpuasa. Tapi jangan pernah gini, sama yang kemarin sama gitu. Jadi Pak Muslim wangi ini ngalang-ngalai apa? Minyak wangi yang paling wangi seduh. Ya, terus memang bapak-bapak ke temannya sampai jangan, itu tidak
mengurangi pahala sampeyan ya. Tidak boleh. Nah, itu. Kemudian setelah menyegerakan puasa, apa saja sunnah ketika kita berpuasa, yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Doanya gimana ketika kita melaksanakan buka? Rasulullah pernah mengatakan begini, salah satu waktu yang mustajabah yang mudah dikabulkan ketika kita meminta kepada Allah itu adalah ketika kita mau berbuka puasa. Jadi kalau sampai mau berbuka puasa, jangan langsung seruput-seruput aja ya. Kalap gitu ya. Tapi sampean berdoa dulu. Lebih-lebih sampean ya, kita mendoakan kedua orang tua kita ya. Agar apa? Agar rezekinya diperlancar, umurnya dipanjangkan, umurnya diberi barokah, rezekinya diberikan barokah. Itu doanya ya. Dosanya diampuni. Nah, itu tandanya anak yang solih dan solih yang taat kepada orang tua. Yang ketiga, makan sahur. Kira-kira anak-anak tadi sudah sahur? Yang belum sahur, ada yang belum sahur? Berarti sampai meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Padahal sahur itu adalah sunnahnya Rasulullah. Walaupun misalnya ya, walaupun mendekati imsak, sama tetap sahur. Walaupun itu 1 gelas air putih ya, sahur. Kemudian yang nomor 4, bersiwak atau menggosok gigi pada waktu pagi. Nah, sama tahu siwak? Tahu. Nggak bawa ya siwak ya. Nah, siwak itu sikat giginya orang-orang terdahulu. Kalau dulu kan nggak ada sikat gigi kan ya, belum ada sikat gigi. Adanya apa? Kayu siwak. Kayu siwak itu yang kuning ya, yang biasanya kalau misal kita beli ya, itu siwak. Nah, itu ada cara-caranya. Kalau sampean punya siwak, itu sampean pakai. Caranya gimana? Nah, kayak gini. Siwak. Nah, caranya kayak gini. Jadi di dalam kitab itu jelaskan kayak gini. Nah, caranya gini. Nah, gerakannya gimana? Seperti angka 8. Dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4. Kayak gini. Itu bersih, tata cara bersih siwak. Nah, pahalanya, oh itu luar biasa itu. Katanya Rasulullah, barang siapa kalau misal bersiwak sebelum melakukan ibadah, misalnya sampai sholat jamaah, berapa pahalanya? 27 derajat. Nah, berhubung sampean bersiwak itu bisa menjadi 70 derajat. Nah, 70 derajat. Kemudian kalau sampean pingin cerdas, hafalannya kuat, kemudian sampean dijaga kesehatannya, kata Rasulullah, sampean dianjurkan bersih siwak, karena siwak itu bisa menguatkan hafalan. Nah, itu ya siwak caranya gini. Kenapa?
laki-laki maupun perempuan boleh bersiwak. Ya, karena itu apa hukumnya sunnah. Sunnah. Kalau misal sampai punya siwak ya, mau baca Quran bersiwak dulu, mau makan bersiwak dulu, boleh. Mau sholat bersiwak dulu, mau tidur bersiwak dulu, boleh. Itu apa? Menjadikan kita kuat hafal dan dilipatkan pahala ibadah kita. Baik. Selanjutnya memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Nah, kira-kira ini sampai sudah sampai juz berapa? Masya Allah. Juz 8 teman. Masya Allah. Ada yang juz 10, yang tadarusnya sampai juz 10. sampai juz 10. Terus apa lagi? Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti sampai itu termasuk pencinta Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik dari kita semua, dari kalian semua adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya bersungguh-sungguh dalam beribadah dan beramal soleh. Nah, sekarang Pak Muslim ingin tanya, kira-kira kalau sampean terawih yang laki-laki, ya, yang laki-laki ketika terawih kira-kira masih senggol-senggolan apa enggak? Ada yang senggol-senggolan pasti. Terus ada yang itik-itik enggak? Ada yang jahil sama temennya enggak? Gimana? Oh, enggak boleh itu ya. Itu jangan itu ya. Yang kayak gini tuh ya, yang naik kayak push up tapi naik gitu ya. Jangan. Itu berarti apa? Kita mempermainkan ibadah. Kalau waktunya ibadah, kita harus tertib, tidak boleh main-main. Ya. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan yang tidak baik. Misalnya puasa, siapa yang masih suka misuh? Tidak usah tunjuk-tunjuk, cuman Pak Muslim ingin tahu apa kejujuran sampean. Sudah, angkat tangan. Kalau bisa, gak usah tunjuk, tapi kita mengakui kesalahan kita. Nah, itu sudah. Kalau sampean ingin pahala puasanya itu banyak, berarti kita harus menjaga lisan, menjaga ucapan kita. Jangan sampai kita itu tarawih itu dikerjakan sebanyak 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Jadi jumlahnya sholat malam yang kita kerjakan adalah 20. Nah, kalau sholat tarawihnya itu sendiri itu 20. Yang 3 itu namanya sholat witir. Nah, sholat witir itu adalah sholat penutup, dilaksanakan dengan jumlah yang ganjil ya. Ya, paling sedikit itu adalah 1 rakaat. Kemudian memperbanyak iktikaf, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini kalau di 10 hari terakhir ada kejadian apa di bulan suci Ramadan? Malam Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam surah Al-Qadar apa? Tanggal yang misalnya berapa? 21
Itu adalah tanda-tandanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau misal sampean gini, jam 1 misalnya atau jam 2 bangun, setelah sampean tidur habis taraweh, sampean tidur terus tiba-tiba bangun, dibangunkan sama orang tua sampean, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Sampean bangun, terus sampean mengambil air wudhu, terus kemudian sholat yang namanya, kalau setelah wudhu pernah mengamalkan nggak sampean sholat 2 rakaat setelah wudhu? Bukan, namanya adalah sholat ba'diyatal wudhu. Belum tahu ya, makanya Pak Muslim kasih tahu. Jadi kalau sampean setelah wudhu itu disunahkan apa? Sholat ba'diyatal wudhu. Nah, setelah sholat ba'diyatal wudhu, kemudian melaksanakan sholat tahajud pada malam hari. Sholat sunat tahajud, istikharah, hajat, kemudian apa lagi? Taubat dan lain-lain. Setelahnya itu sampai apa? Buka Al-Quran, sampai baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu ya. Dilafalkan dengan nada tartil itu lebih bagus. Nah, ketika sampai baca, tiba-tiba apa? Langit itu cerah. Langit itu padang, cerah. Bintang-bintang berkelipan. Tidak ada suara hewan apapun. Kemudian angin itu semelirir, dingin, hening. Nah, kemudian apa? Itu tanda-tandanya bahwasanya Lailatul Qadar itu tuh turun. Malaikat turun. Ketika itu malaikat apa? Mencatat ibadah-ibadah orang yang bangun pada malam itu. Nah, kalau sampean sudah mendapatkan Lailatul Qadar, misalnya pas sampean sholat, sampean mendapatkan Lailatul Qadar, berarti sholatnya sampean walaupun 2 rakaat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pas sampean dapatkan Lailatul Qadar, 2 rakaat itu dikalikan berapa? 1000. Dikalikan 1000. Banyak berarti. Nah, padahal umur kita itu berapa kata Rasulullah? Baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kira-kira Nabi Muhammad SAW itu wafatnya pada umur berapa? Berapa? 60 berapa? 60 pas apa 60 lebih? 63 tahun. Itu Nabi Muhammad wafat. Nah, kira-kira anak-anak cinta Rasulullah apa enggak? Ya. Anak-anak sayang dengan Rasulullah apa enggak? Ya. Anak-anak pingin bertemu dengan Rasulullah apa enggak? Nah, anak-anak pingin bermimpi Rasulullah apa enggak? Kalau sampean cinta, sayang, kepingin bertemu, kepingin bermimpi Rasulullah, maka sampean perbanyak membaca sholawat. Ketika sampean tidur, misalnya mau tidur, sampean berdoa, kemudian baca sholawat. Nah, ada sebuah cerita. Ini pondok ya. Di pondok itu ada santri. Nah, santri ini cucunya Rasulullah. Nah, kalau keturunan dari Rasulullah itu disebut apa? Habib. Nah, itu ada Habib kecil. Adik kelasnya Pak Muslim dulu ya. Itu Habib. Nah,
Habib itu marganya Asgar. Karena marganya itu belakangnya itu ada yang namanya Asgar. Nah, masih kecil ya, sampai paling. Nah, itu biasanya sama Pak Muslim. Nah, suatu hari dia tuh bermimpi, cerita sama Pak Muslim. Cerita bermimpi didatangi orang yang berwajah ganteng. Jadi enggak kelihatan wajahnya tapi sinar tok. Nah, ganteng. Katanya itu harum ya, besar, kemudian pakai jubah hijau. Ya, besar gitu. Nah, terus dia itu apa? Didatangi, kemudian diginiin sama orang itu. Nah, dilus-lus gitu. Akhirnya dia tanya kepada gurunya Pak Muslim dulu, tanya, Bib, saya tuh bermimpi apa? Saya tuh didatangi sama sesosok laki-laki pakai jubah hijau yang wajahnya itu mengeluarkan cahaya. Nah, katanya gurunya apa? Oh, Masya Allah, itu adalah Rasulullah. Nah, kok bisa si anak kecil ini didatangi di mimpi Rasulullah? Kenapa? Saya tanya, sama kok bisa bermimpi Rasulullah? Iya, katanya, karena saya itu suka membaca sholawat. Nah, sholawatnya gimana? Boleh sallallahu ala Muhammad, itu sholawat Jibril boleh. Ada yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sehari itu bisa 1000 ya, saking sukanya bersolawat. Nah, katanya Rasulullah gimana? Barang siapa yang bermimpi ketika dia masih hidup bermimpi Rasulullah, maka nanti sudah pasti dia akan bertemu dengan Rasulullah ketika sudah meninggal. Nah, akhirnya beneran barokahnya bermimpi dengan Rasulullah. Sekarang itu adik kelasnya Pak Muslim itu sekarang ada di Yaman sekarang. Sama tahu Yaman? Yaman itu tetangganya Mekah Madinah. Nah, tetangganya negara Mekah dan Madinah. Nah, di situ ada yang namanya Yaman, Oman, kemudian banyak lagi ya. Nah, di sana, alhamdulillah sekarang itu sudah 3 tahunan di sana. Gara-gara apa? Sering membaca sholawat. Makanya sampean kalau misal di ngaji ya, ngaji di mana? Ustaz Titik ya. Nah, pasti suka sholawat. Sholawat apa biasanya? Biar nggak ngantuk. Sholawat apa? Istighfar, saya dulu istighfar yang kemarin. Allahumma anta robbi. Hafal. Sholat busro hafal. Coba sih sholawatan busro biar nggak ngantuk. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tuwasiruna biha wa jami'a masyariqina
Wasalim ala sayyidina Muhammadin Usyara salatan tubashiruna biha Fa'alana wa awwadana wa jami'a masyayidina wa mu'aminina wa talabatana wa talibatina Biyamina wadaina Yaumil akhirah Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sedikit ya lagi. Kemudian sama tahu enggak perkara yang membatalkan puasa? Apa saja? Ya. Marah-marah. Haid, apa lagi? Muntah. Apa lagi? Berenang. Apa lagi? Muntah. Mokel. Terus apa lagi? Makan. Minum. Pada karo mokel. Nah, baik. Kita bahas bersama-sama. Jadi ada perbuatan halo sikap anak soleh. Sudah perhatikan ke depan. Sudah. Perbuatan yang membatalkan puasa itu yang pertama makan atau minum dengan sengaja. Kalau misal sama lupa, misalnya sampean bangun tidur, ya habis sahur tidur lagi sama nggak murojaah, nggak ngaji Quran, tapi mau tidur, terus bangun-bangun, gitu ya, terus kan jalan ke dapur ngambil nasi terus maem gini, tiba-tiba sama ingat, ya kok puasa, itu kira-kira itu batal apa enggak? Batal apa tidak? Tidak, karena lupa. Lupa itu tidak membatalkan puasa. Walaupun sampai habis satu apa namanya itu? Satu baskom. Kalau lupa itu tidak apa-apa. Kalau disengaja tidak boleh. Hukumnya apa? Puasanya batal. Jadi makan atau minum yang disengaja. Kalau tidak disengaja tidak membatalkan. Nomor 2, berhubungan suami istri. Nah, kalau itu membatalkan puasa. Nomor 3, murtad. Murtad tahu sama murtad? Nah, murtad itu apa? Bukan marah. Bukan murka. Murtad. Nah, ada nya ya. Murtad itu artinya apa? Keluar dari agama Islam. Murtad itu keluar dari agama Islam, yang aslinya Islam, terus tiba-tiba memeluk agama lain. Nah, itu namanya murtad. Maka puasanya batal. Kemudian apa? Muntah dengan sengaja. Nah, misalnya sampai perjalanan, terus sampai muntah. Nah, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan gimana? Misalnya sampean gosok gigi. Nah, gitu ya. Tiba-tiba kan gini. Terus sampean gara-gara gosok gigi muntah, man. Nah, itu berarti puasanya batal.
kesehatan. Makanya kalau cuma gosok gigi yang sederhana aja kayak gini. Pagi hari ya. Kalau siang hari itu hukumnya apa? Makruh. Kalau pagi hukumnya sunnah. Biar tidak bau. Kenapa? Kalau malam enggak apa-apa. Kan malamnya enggak apa-apa. Kalau malam enggak puasa kan ya? Ya, gitu. Misalnya saman jari ini saman gini. Saman gini. Usulan muntah itu tidak boleh. Itu namanya apa? Membatalkan puasa. Selanjutnya apa? Keluar mani dengan sengaja. Nah ini bagi laki-laki yang sudah baik itu membatalkan puasa. Paham kan ya? Nah itu. Yang nomor 6, keluarnya darah haid atau nifas ini bagi siapa? Bagi perempuan yang sudah balik. Yang nomor 7, gila atau pingsan. Nah, misalnya sama puasa terus tiba-tiba sampai pingsan. Nah itu batal puasanya. Lebih baik ya minum aja ya. Nah, terus misalnya ya puasa terus hilang akalnya sampean moro-moro ngamuk gitu ya, ngamuk kafe dikuantini suwepai gitu ya, ketemu teman gitu ya, sopun gini ya, hilang akal itu membatalkan puasa ya. Ada yang tanyakan? Oh, yang belakang nggak konsentrasi. Oke, bisa ya tubuh puasa ya? Bisa. Coba kita sama-sama tepuk puasa. Kan tidak minum, tidak makan. Quran terus dibaca sambil menunggu buka salatan. Siapa yang hafal? Waduh. Kamu sih ngerpek dulu ya? Kenapa? Oh enggak. Kamu sih ngerpek dulu ya? Ayo. Tepuk puasa. Gak makan, tidak minum, tidak apa-apa. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Jangan lupa ya. Hafal ya? Nggak apa? Ayo. Coba sekali lagi. Tepuk puasa. Minum tidak apa-apa. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca, menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Masih ada yang celometan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gak ada suara lagi. Sekarang hari puasa yang keberapa? 14. Siapa yang sudah bolong puasanya? Kenapa kok bisa bolong? Ayo. Sakit. Selain sakit, kenapa kok bisa bolong? Lapar. Oh, kabeh puasa yo lapar. Kok iso lapar terus membatalkan puasa? Kenapa bisa capek? Main bola. Selain itu yang sudah batal
bisa melanjutkan puasa. Jadi tidak ada tanggungan untuk mengganti puasa di hari lain. Tadi Pak Musri juga menjelaskan, puasa itu wajib bagi yang sudah balik. Bu, saya belum haid, berarti saya belum balik. Saya belum mimpi basah yang laki-laki, berarti saya belum. Berarti saya tidak wajib berpuasa. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Tidak berpuasa tidak wajib, puasa tidak wajib. Tapi ada tapinya. Kalau orang yang wajib berpuasa tidak menjalankan puasa itu akan mendapat apa? Puasanya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Saya belum balik, tidak berpuasa. Ketika anak belum balik, yang perempuan belum haid, yang laki-laki belum mimpi basah, itu berarti dosanya ditanggung siapa? Itu sudah pinter. Berarti kalau kalian tidak berpuasa, siapa yang mendapat dosa? Orang tua. Sayang apa tidak sama orang tuanya? Siapa sih nggak sayang orang tua? Angkat tangan. Ini memberi contoh Bu Safio, sayang orang tua. Siapa yang tidak sayang orang tua? Mulai sekarang jarinya, belajar ya, kelas 3, kelas 4, jarinya untuk siapa? Sendiri, gak oleh menunjuk orang lain. Yang menunjuk orang lain itu berarti menunjuk diri sendiri. Diingat-ingat, gak oleh ngomong no Alka, gak oleh ngomong no Kenzo, Arka dan lain-lain. Ngomong no dirinya sendiri. Aja umek sifat tak ngomong ceramah di kene kok. Sudah. Berarti yang tidak puasa itu dosanya untuk siapa? Orang tua. Yang belum balik itu baik buruknya itu tergantung pada orang tua. Kalau kalian nakal dapat dosa-dosanya itu untuk orang tua. Apa kalian mau orang tuanya banyak dosa dan dosanya itu adalah dosa